wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Mas Wildan, Ibu Siti Selamat Aisyah, malam. Pak Hari, Pak Zainur, Bu Rosmita, Pak Alfian, Pak Roni, Pak Hengki, Pak Ya, Irwansyah, Bu selamat Tias, malam, Bu Bu. Pi, Bu Diana, dan juga mohon izin saya lupa. Kalau yang di Vice YS ini siapa ya? Oke, baik. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga pada malam hari ini siap gitu ya untuk melanjutkan pelatihan berikutnya terkait dengan interpretasi data. Nah, namun sebelumnya tadi kan ada yang ditanyakan ya, oh bagaimana nih sehingga bisa menampilkan berbagai macam bentuk tampilan ya yang ada di papernya saya begitu. Nah, silahkan yang bisa share screen Bapak Ibu biar bisa dicontohkan. Oke, Bapak Ibu, apakah ada yang ini bisa menjadi sukarelawan untuk Saya aja ini? ya. Boleh, Bapak? Boleh, Pak. Pak Alfian. Iya. Eh, jadi kemarin itu waktu saya share screen saja ya. Eh, yang lalu itu saya mengumpulkan eh, artikel jurnal itu sebanyak eh, kalau di Scopusnya itu ya 94 Berapa? 94 artikel. Dan setelah saya buatkan pakai Fosfirnya, hasilnya seperti ini. Ya, Ini kayaknya tidak terlalu banyak ininya ya. betul. Eh, Tidak kayak teman-teman yang lain kayak banyak gitu. Mungkin karena terlalu banyak artikelnya gitu ya. Sampai Atau coba padat diulangi, Pak. jalurnya gitu ya. Kita generate ulang mungkin, Pak. Kita Eh, create aja. saya create ulang ya. Ya, Create betul. ini ya. Next. Ya, Eh, Next. Yang ini next. ya. Ya, Next. Scopus. filenya. Apakah Saya sudah? pilih yang tadi, yang ini, Ya, yang ekspor ini ya. Oke ya. oke. Oke, dan Finish. finish. Oh, kayaknya tadi ya. Eh, Ada yang Mesti ini. dipilih apa tadi ya? Eh, Network visualization, Pak, coba Pak, yang atau tabnya itu. Visualization. Nah, kita Ini ulangi kayak tadi. dari awal. Ini ya, ada yang Ya. salah tadi. Ini Next. next, Ya. next, Scopus. Oke, next. Ulangi. eh Udah bener tuh. Next. Next. Yang ini Nah, kok ini. Cooccurrence, all author, auto occurrence. counting. Oke, next. Next. Nah, ini kemarin dibuat satu aja gak apa-apa, Pak. Limanya itu. Limanya dibuat satu ya? Tuh, Oh kita gitu ya. ya. Oh iya. Finish ya. Yes, Yes ya. Oh, yes. Oh, iya. Kayak gini ya. betul. Terus membantu menjawab pertanyaan yang kemarin, misalkan Bapak ingin menambah satu ya, satu visual data, misalkan Islamic Iya. Finance, kita arahkan di situ kursornya, Ke ini mana? di sini Pak, di ini. Nah, sukuk tulisannya itu Pak. Sukuk yang ini ya. Nah, ya bukan. Nah, ini yang visual sukuknya yang kita ingin gambarkan.
Kalau mau Islamic Finance, Bapak geser ke Islamic Finance. Nah, nanti Ya. alurnya beda. Oh, Nah, jadi visual itu bisa kita ambil per kata kunci yang kita soroti. Kita highlight yang mana bagiannya ingin kita ambil. Nanti kita bisa arahkan kursornya di situ, kemudian screenshot, terus kita jadikan gambar-gambar visual seperti tadi. Kita pisah-pisahkan, kita oh, dirikan seperti itu. oh, jadi ini saya screenshot gitu misalnya, Misal di bond. saya yang ini Islamic Finance tadi gitu ya, Nah, ulangi Pak. Itu klik dulu, klik kayak dulu gini, diarahkan, klik klik, ya. klik, Di klik, screenshot ya, sebelah kiri ini bisa nggak ya? Sebelah kiri ada screenshot sebelah screenshot, tulisan screenshot. sebelah kiri, oh Open, create, save, share, yang ini screenshot. bukan ya, Bukan, yang di sini dari Force Viewer-nya, Pak. oh Bisa. post viewernya, Kalau ini klik oh saya, kiri itu ada oh, create, open, save, share. Atau boleh yang yang tadi mana juga bisa, bisa. Boleh pakai boleh yang snipping gini, tool saja, boleh. kayak gini ya, sniping tool gitu ya, Ya, sniping tools. Ini, oke. ini saya screenshot, Terus misal ke Bapak pilih yang eh, guards oh itu mana juga tadi, bisa. Islamic stock market atau apa gitu, coba. Islamic stock market, mana ya, Islamic stock market, ya ini ya, Nah, itu akan jadi beda lagi visualnya. Akan disoroti bagian yang kata kunci yang terhubung dengan Islamic stock market tuh apa saja di situ. Kalau banyak ya nanti akan terhubung oh, banyak. Tapi kalau cuma sedikit kayak ini kan hanya sedikit yang terhubung. Jadi akan terkhusus ke hmm, kata kunci yang terhubung. Nah, itu bisa kita ambil visualnya gitu, Pak. Gitu. Nah, oh, nanti interpretasinya kita bisa bahas di pertemuan kali ini. ini yang di screenshot screenshot kayak gini ya, Ya, kita it's, kita soroti dari satu kata kunci. Cancel dulu, Pak. kalau dari visual tadi gimana caranya ya, Kita klik aja, kontrol. Terus kita sniping tool, kita screenshot. oh sniping, iya sniping tool ya, kayak gini aja ya, diambil Ya, segini aja, ya. mana sniping tool saya ya, tuh nggak muncul nih, nggak muncul sniping tool saya ini, Mungkin nanti bisa diulangi kembali. oh iya iya iya, kayaknya dipanggil sendiri apa nih, ya selanjutnya sampai di sini terus diapakan lagi nih, Nah, itu kita kumpulkan kayak tadi, Pak. Kayak yang dicontohkan oleh Bu Misbah kemarin. Kan ada satu, ah kelas dua, ataupun nanti per kata kuncinya terhubung kemana saja. Itu nanti interpretasinya kita akan bahas di sesi kali ini, di pertemuan kali ini. oh iya iya, baik, oke, saya kira dari saya cukup ya, Boleh, Pak. G. ya oke, terima kasih. Sama-sama. Begitu Mas ya, Bapak Wildan, Ibu. G, untuk menjawab yang tadi. eh, yang agak sulit itu mendeskripsikan. Nah, Oke. mendeskripsikan gambar itu bagaimana? Baik. Nah, ini nanti kita akan masuk di pertemuan ke-5. Itu tentang interpretasi visual bibliometriknya. Nah, nanti kita akan bahas bersama Ibu Misbah. Tuh. Baik, Bu Misbah, tadi sempat saya sampaikan sedikit tentang apa pertanyaan yang Oke. tadi. Ya, siap. Terima kasih Mas Wildan, maaf Oke, ya. sama-sama. Baru awal-awal udah ini dah intermezzo. Apa-apa, Bu. Oke, sebentar Bapak Ibu ya, nih coba saya share screen artikel ya yang dari punya saya, kemudian bagaimana cara kita untuk membahas ya. Nah, tadi sudah dicontohkan oleh Mas Wildan dan juga Pak Alpian. Oh, sehingga dapat gambar yang banyak itu seperti apa gitu ya. Tinggal Bapak Ibu
taruh kata kuncinya mau yang mana yang mau dilihat gitu ya, pola keterhubungannya. Nah, kemudian silahkan di screenshot gitu ya. Apakah menggunakan snipping tools, apakah menggunakan print screen yang ada di keyboard ya, ataupun yang lainnya itu disilahkan. Nah, sebagaimana yang tampil di sini ya, ini kan banyak nih ya tampilannya seperti itu. Karena saya sudah punya gambaran, oh ini arahnya mau saya bawa kemana gitu ya. Ini kan judulnya adalah keterampilan berpikir. Nah, namanya keterampilan berpikir kan banyak ya. Nah, maka dari hasil visualisasi yang secara umum, oh ternyata saya menemukan bahwa yang pertama ada, sebentar, saya perbesar ya. Nah, ternyata yang pertama itu, ada yang namanya critical thinking ya, yang menjadi pusatnya. Nah, ini salah satu keterampilan berpikir. Nah, kemudian yang berikutnya, muncul lagi nih keterampilan berpikir yang lain. Dalam hal ini adalah problem solving. Nah, kemudian yang di nomor D, ini ada design thinking ya. Kemudian yang E, ini ada decision making. Kemudian yang F, ini ada system thinking. Kemudian ada creativity, dan terakhir adalah yang sedang in kan computational thinking. Nah, jadi dari gambaran umum ya dengan kata kuncinya adalah thinking skill, ternyata memunculkan beberapa jenis gitu ya keterampilan berpikir. Tadi ada sekitar 7 seperti itu. Nah, inilah yang kemudian nanti akan saya bahas satu persatu. Apakah dia memiliki keterhubungan gitu ya dengan apa kata awal sesuai judul itu kan keterampilan berpikir dengan ESD ya, Educational Sustainable Development. Nah, nanti misal seperti halnya yang nomor F, nih ya. Oke, computational thinking itu dia terhubung nih dengan Sustainable Development Goals, dengan SDGs. Namun kalau dikaitkan dengan SDGs yang nomor 4, yaitu Educational Sustainable Development, atau ISD, ternyata dia belum terhubung nih ya, tidak ada ya kita lihat. Nah, maka bisa jadi kemunculan secara bersamaan computational thinking dengan ISD itu masih jarang. Artinya masih jarang, itu menunjukkan bahwa penelitian terkait dua kata kunci ini secara bersamaan itu bisa jadi masih sedikit. Nah, sehingga ini bisa menjadi apa? Peluang Bapak Ibu gitu ya untuk meneliti lebih lanjut ke depannya. Nah, itu salah satu ya. Nah, kemudian yang kedua, misal juga sama halnya dengan kreativitas, ya creativity. Nah, di sini kan kalau kita lihat dia terhubung langsungnya dengan SDGs juga, Sustainable Development Goals. Namun belum ada keterhubungan creativity itu dengan ISD ya. Nah, berarti sama. Berarti apa? Bahwa kemunculan secara bersamaan kreativitas dengan ISD ini belum terlihat gitu ya atau belum muncul. Maka bisa jadi frekuensi kemunculannya itu masih sangat kecil begitu. Kalau frekuensi kemunculannya belum ada atau bahkan tadi dikatakan sangat kecil ya sehingga tidak nampak di pola hubungan ini. Nah, itu kan menandakan bahwa apa? Penelitian ini bisa jadi masih jarang dilakukan seperti itu. Kalau masih jarang dilakukan, berarti kan peluang Bapak Ibu nih untuk meneliti lebih lanjut begitu. Nah, jadi begitu ya Bapak Ibu cara membahasnya dan mohon izin saya bahas gitu ya mulai dari awal. Nah, biasa yang pertama adalah kita melihat dari tahun publikasinya ya. Apakah tren penelitian ini itu mengalami kenaikan, mengalami penurunan atau seperti apa ya. Nah, nanti bisa Bapak Ibu lihat ya apakah nanti dari 5 tahun terakhir atau dari awal kemunculan. Nah, silahkan nanti dibahas gitu ya. Apakah dibahas dari awal hingga akhir tahun kemunculannya bisa seperti itu atau Bapak Ibu bisa ambil poin atau tahun tertentu saja yang itu misalnya menunjukkan kenaikan. Nah, itu juga bisa. Nah, nanti tinggal diberikan alasan. Kenapa ini di tiap tahunnya misalnya ya tahun 2021, sebentar saya ambil. Nah, misalnya di sini dilihat, dari tahun 2021, nah kemudian sampai 2023,
Nah, ini dia mengalami peningkatan. Nah, itu silahkan nanti Bapak Ibu buat alasannya secara ilmiah. Nah, ini untuk tahun publikasi. Kemudian yang berikutnya, oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Kalau yang pertama tadi adalah berdasarkan pada tahun publikasi. Nah, yang kedua Bapak Ibu nanti bisa mengurutkan berdasarkan pada sumbernya ya. Kalau dalam hal ini saya menggunakan proceeding dan juga jurnal. Oh, 10 sumber teratas yang banyak menerbitkan artikel pada topik itu dari mana saja gitu ya. Nah, itu nanti silahkan dibuat. Nah, nanti juga kita bisa melihat apakah jurnal yang banyak menerbitkan itu nanti dari Q1, Q2, atau Q3, dan seterusnya. Nah, itu nanti silahkan dibahas. Ini seperti yang saya sampaikan, bahwa jurnal yang banyak menerbitkan pada topik ini adalah dari jurnal dengan kuartilnya adalah Q1. Nah, kemudian yang berikutnya, sambil saya ambil penghapus. Nah, yang berikutnya adalah berdasarkan pada negara ya. Nah, di mana berdasarkan hasil tampilan post viewer, nah Bapak Ibu bisa membahas negara mana nih yang ibaratnya paling produktif ya atau banyak meneliti pada topik tersebut. Nah, itu silahkan dibahas. Oh, dalam hal ini misalnya US. Atau Bapak Ibu bisa bahas dari segi Indonesianya kalau memang Indonesia itu masuk ke dalam 10 besar. Nah, bisa juga nanti dilihat keterhubungannya. Oh, misal peneliti Indonesia ini sudah ibaratnya berkolaborasi dengan peneliti mana saja. Nah, itu juga nanti bisa dibahas ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan top 10 affiliation. Oh, 10 kampus mana saja sih ya banyak meneliti tentang topik tersebut. Nah, itu silahkan ya dibahas juga. Kalau ada misalnya dari kampus Indonesia, itu juga silahkan dibahas lebih lanjut. Nah, ini top 10 autorsnya saya ambil berdasarkan pada jumlah citasi ya. Bisa menggunakan jumlah citasi, bisa menggunakan jumlah dokumen. Nah, di sini saya gunakan jumlah citasi, kemudian saya tambahkan artikel beliau ini terbitnya di mana? Q1, Q2 atau berapa ya. Nah, kemudian apa temuan penting dari penelitiannya? Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa artikel yang dia banyak disitasi itu ternyata artikel yang diterbitkan di Q1. Begitu. Nah, tinggal lihat, oh yang Q1 tadi, dia penelitiannya tentang apa temuannya. Itu ya, akhirnya bisa dibahas. Nah, ini adalah analisis co-occurrence. Tadi seperti yang saya sampaikan, silahkan Bapak Ibu bisa screenshot ya, berdasarkan pada topik-topik yang sudah Bapak Ibu pikirkan gitu ya. Pasti kan sudah punya nih, oh saya mau bahas nih nanti topik khususnya tentang ini gitu ya. Nah, ketika itu muncul pada visualisasi post viewer, nah silakan di screenshot gitu. Kemudian dibahas ya. Nah, secara umum, nah nanti lihat tampilan yang ada itu berapa klaster. Nah, kemudian nanti bisa dibahas, misal ambil 10 kata kunci gitu ya. Yang ibaratnya itu terbanyak boleh, atau ibaratnya yang selaras Bapak Ibu nanti bisa bahas, juga silahkan ya, seperti itu. Nah, baru nanti yang terakhir adalah overlay.
Oh, dari hasil overlay, oh di berapa tahun terakhir nanti tinggal dilihat bahwa pada topik tersebut itu banyak dikaitkan dengan apa. Tinggal Bapak Ibu lihat di bulatan-bulatan yang berwarna kuning seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu, sehingga nanti dari sini akan bisa kita lihat peluang-peluang untuk penelitian selanjutnya. Hmm. Seperti itu Bapak Ibu dari saya, silakan jika ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi. Enggak Bapak Ibu. Assalamualaikum Ibu Misbah, saya boleh tanya, Waalaikumsalam, Ibu Heni silakan. ini yang tadi yang terkait dengan gambar-gambar, eh, kan ada banyak nih Bu ya, dari A sampai H, ya ini gambar ini. Eh, Kita kan kemarin udah latihan dapat satu gambar nih dengan kata kunci, terus kita pakai kok eh, dapat hasilnya. eh, Apakah satu gambar itu dipecah atau Ibu eh, proses lagi gambar-gambarnya? Oke. Nah, tadi seperti yang dicontohkan oleh Pak Alfian, Ibu, di awal. Jadi Saya kita sebenarnya, belum lihat, oh baru soalnya baru baru masuk. bergabung. Oh, Iya. oke. Jadi cukup kita satu gambar saja, Ibu. Nah, tinggal nanti kata kunci mana yang mau Ibu lihat, gitu ya, taruh kursornya di situ. Nah, nanti baru Ibu screenshot. Makanya kemudian tampillah berbagai macam gambar ini, begitu Bu Heni. Nah, mungkin Bu Heni bisa share screen coba hasil visualisasinya. Mungkin bisa dibuka tampilan post viewer-nya biar bisa dipandu. Nah, oke ini kan banyak nih ya. Nah, kira-kira yang mau Ya. Ibu lihat keterhubungannya atau kata kuncinya yang mana saja? Misalnya gitu ya, misalnya saya mau ambil yang Heeh, nutrisi. Nah, ini gimana heeh. caranya supaya ini Nah, ke itu foto? kan, nah ini begini ya. Nah, Heeh. tinggal Ibu screenshot, print screen ya di Oh, keyboardnya atau Oh, gunakan artinya snipping keyboard tool. apa mouse-nya dipilih di titik ini gitu ya, Bu Betul, ya. Jadi harus betul. Ya. oke oke. Heeh. Kan Ibu udah punya nih ya beberapa kata kunci yang sebenarnya kan mau dibahas lebih lanjut kan begitu ya. Iya, heeh. Hmm. Oh, tadi nutrition. Nanti yang mana lagi kan? Nah, lihat nanti pola keterhubungannya. Ada tidak kan keterhubungan dengan judul utamanya kan, topik utamanya. Itu bisa Mm-mm. nanti jadi pembahasan. Oke, dari sini nanti kan gini ya, Bu ya. Ini kan Hmm. mouse-nya ditaruh di sini nih. Terus di print screen Terus boleh baru kita atau klik screening kan, ini kan ke oh sini. enggak. Ibu Oh, bukan tetap screen, bukan screenshot kursornya yang ini ya. tetap kursornya tetap di tadi. Tinggal Ibu pilih kalau di keyboard itu kan ada print screen Oh, ya. pakai print screen di Hmm, keyboard. Saya pikir iya, harus screenshot di sini. Makanya dari enggak. tadi tuh saya siang-siang gimana caranya klik yang ini kalau Iya, kalau keyboardnya soalnya kalau digerakkan wah itu kembali lagi hilang. ke asal. Iya, oke. Oke. Baik, udah tahu kuncinya. Terima Oke, kasih ya, Bu iya. Misbah ya. Jadi sama-sama Ibu, semangat. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditanyakan? Izin Bu Silakan. Misbah. Jadi Ibu Siti Rohani, silakan. Iya, Ibu tadi kan punya Ibu dua bagus banget ya. Artinya yang ingin saya tanyakan tadi adalah kata kunci yang diurutkan mana yang mau A, B, C itu bagaimana cara memilihnya? Ini yang duluan, ini yang kedua, ini yang itu bagaimana? Oke, Ataukah jadi, kalau intinya kita kan sudah punya ya, oh yang mau kita bahas nanti yang ini yang ini. Nah, tinggal dilihat di tampilan post viewer itu muncul nggak bulatannya itu. Oh, kalau muncul, nah tinggal taruh kursornya di sana. Nah, kemudian di print screen. Nanti baru Ibu bahas. nah, mengurutkan ini yang pertama dulu, yang kedua Oh, enggak ada nggak ada. itunya. Oh, gitu. Kirain saya eh, mulai yang bulatan yang terbesar dulu terus lanjut Oh, lanjut lanjut tidak, enggak juga. tidak. Terserah aja, Oh. wah, betul, Ibu. Soalnya punya saya tuh bingung ya gitu. Nanti coba saya eh, apa namanya saya screen dulu. Tapi mungkin yang lain dulu ya. Saya coba itu dulu siapkan. Jurnal ibu sudah dikirim nggak? Bu Wismat, izin bertanya Bu Wisbah. Ya, tadi sebentar yang siapa tadi yang bertanya terkait artikel saya tadi? Iya saya bu, saya belum Oke, belum dapat jurnalnya artikel ibu. itu di WA Group Pak sudah ada sejak hari apa kemarin saya share ya. Sebentar, saya lihat WA Group ya. Sudah lama itu Pak.
Ya, Kak. Belum saya dapatkan. Itu Pak hari Sabtu. Nah, coba Bapak lihat di chat hari Sabtu tuh ada sekitar 3 artikel yang diupload di WA Group. Oke, Bu. Oke, berikutnya tadi siapa Pak Roni? Saya ingin bertanya Bu Misbah, ya post viewer itu bisa apakah kalau kita mau melihat concurrence-nya itu masing-masing itu harus balik running lagi ya, nggak bisa back gitu nggak ada ya. Pas kita sudah tampil nih Artinya kita hasil melihat country, visualisasinya. melihat, Heeh. iya di Nah, kalau di running misalnya, awal lagi gitu ya. oke. Kalau misalnya kita create lagi, itu sebenarnya Bapak tinggal next-next saja, karena kan dia sudah terrecord datanya. Iya, Ya, tinggal iya, nanti unit tetap analisisnya tetap. aja yang dipilih. Iya, artinya memang seperti itu ya caranya. Nggak ada cara lain yang ya nggak tahu ya, nggak ada back gitu ya. Artinya memang kita foto baru kita create lagi gitu ya, balik lagi seperti itu ya. Seperti itu ya Bu Misbah ya. Mohon izin Bapak bisa diulang tadi pertanyaannya. Pak Zainur tadi ya? Oh iya Bu Misbah. Hanya Iya, saya silakan Bapak. apakah memang seperti itu harus create lagi gitu ya kalau kita mau masing-masing melihat Betul. occurrence-nya itu Ya, mau untuk unit author, analisisnya tadi ya. country gitu ya. Iya, betul. Oh, Tapi ya tadi kalau misalnya dia masih dalam satu pengerjaan yang sama, masih satu data yang sama, itu kan dia masih tersimpan ya Pak. iya. Jadi ketika Bapak klik create, nanti tinggal next, next, next saja. Nah, pada saat nanti pemilihan unit analisisnya baru Bapak pilih apakah autornya, Oh. country-nya, organisasinya, atau apa. Hmm. Artinya kalau organisasi juga dari tabel itu kita kita select lagi kita yang berapa yang akan kita pilih gitu ya. Dan Betul. 10 besar apa 5 besar gitu ya. Iya. Hmm. Dan sebenarnya CSV yang kita punya itu sebenarnya bisa jadi sumber rujukan begitu. Jadi ibaratnya tidak hanya sekedar sebagai basis data tidak, tapi nanti bisa menjadi sebagai sumber rujukan atau sumber referensi dalam penulisan manuskrip bibliometri. Maksudnya sumber referensi itu maksudnya gimana? Data contohkan saya buka dulu ya Pak Iya. CSV-nya ya. Bu, boleh nanya lagi, Bu. Kalau judul itu tidak mesti harus pakai bibliometrik itu, Bu ya. Saya lihat punya itu tidak ada bahasa bibliometrik judulnya. Oke, sebentar Pak. Bentar. Adanya dia ini apa? Kayak tersirat ya, tersirat. Bukan tersurat. Karena sebenarnya macam-macam ya Pak. Ada yang judulnya secara tersurat tertulis ya, bibliometrik analisis bla 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 atau tren penelitian tentang bla 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 melalui analisis bibliometrik itu silakan. Tapi kalau mau secara tersirat juga boleh. Kayak misalnya punya saya itu kan visualisasi, mapping. Nah, itu biasa mengarahnya juga ke biblio gitu. Jadi ini mah tergantung dari penulis nantinya mau seperti apa. Gitu. Saya tampilkan dulu yang CSV.
Oke, ini coba saya share screen ya, Bapak Ibu. Nah, misal seperti ini ya. Tadi kan misalnya kita mau bahas visualisasi dari co-occurrence gitu ya. Misalnya tadi adanya computational thinking ya dengan ESD. Nah, maksudnya seperti apa? Bahwa data ini bisa dijadikan sumber rujukan. Nah, Bapak Ibu kan tinggal Ctrl F, nah, kemudian tuliskan computational. Nah, ini kan pengarah nih ya. Nah, nih yang nomor 10 nih kan ada computational thinking. Nah, bisa dilihat apakah hasil temuannya begitu atau yang lainnya. Oh, misalnya temuannya atau oh siapa sih yang membahas tentang computational thinking ini? Peneliti dari mana? Kan di sini ada afiliasinya ya. Nah, itu kan nanti bisa menjadi pembahasan ya bagi Bapak Ibu. Nah, berarti kan Bapak Ibu bisa dijadikan yang nomor 10 ini sebagai sumber rujukan. Oh, Krasnov dan kawan-kawan gitu ya. 2024 begitu. Nanti cari lagi computational thinking yang lain. Nih ada di line 65 ya. Nah, sama tinggal dilihat oh computational thinking ini sudah pembahasannya pada hasil apa gitu ya temuannya. Kemudian kan sumber rujukannya berarti nih Molina, Ayuso, Eto 2024 dan seterusnya begitu. Nah, itu yang maksud saya tadi ya Bapak Ibu bahwa ibaratnya basis data yang ada ini bisa dijadikan sebagai sumber rujukan. Nah, atau juga yang tadi misalnya penulis berdasarkan pada sitasi. Nah, ini kan ada side by ya Bapak Ibu. Nah, tinggal ditaruh kursor kita di blok. Nah, kemudian kan nanti silahkan diurutkan dari yang terbesar ke dari yang besar hingga ke kecil ya begitu. Begitu. Nah, tinggal nanti ambil 10 teratas begitu. Nah, itu juga bisa Bapak Ibu ya. Jadi intinya mah ini data ini ibaratnya kaya ya, tinggal nanti kita mau mengolahnya seperti apa begitu. Gitu Bapak. Iya, ya. Terima kasih, Bu. Ya. Artinya kita juga bisa lihat ya. Artinya keterbaruan itu dari tahun itu fokusnya kemana ya. Jadi ya, temuan-temuannya kemana. Bisa komparasi ya. Ya, terima kasih, Bu. Berarti itu data menyambung, Bu. Izin, Bu. Berarti itu datanya kan diekspor dulu ya ke Excel ya, Betul, yang biar dari rapi CSV itu ya. ya. Sama ya. Kemudian satu lagi nih Bu, saya pernah membaca artikel Q2 gitu ya tentang literatur review juga seperti ini. Cuman dia itu membandingkan konsep dari beberapa negara. Misalnya nih konsepnya sharing ekonomi atau sharing city gitu ya. Nah, itu kan dijelaskan ada 10 negara misalnya yang telah menerapkan sharing city itu. Nah, mereka itu kemudian membandingkan antara yang di Amerika itu konsepnya seperti ini, kemudian Jerman seperti ini misalnya, atau Australia seperti ini. Nah, itu dapatnya dari mana ya, Bu? Apakah dari tabel yang tadi atau gimana? Bisa dari tabel yang tadi, Bu. Tapi ya tadi ya, nih sebagai contoh, nih juga terbit di Q2 ya. Nah, di sini membahas antara AR dan VR ya, virtual reality dengan augmented reality. Jadi pada saat seperti ini, saya pada tahun publikasi, nah ini langsung sebentar saya perbesar. Nah, ini langsung digabung gitu ya, bukan digabung, maksudnya penyajiannya digabung. Padahal sebenarnya pencariannya juga terpisah gitu ya. Nah, antara AR dengan VR. Nah, habis itu juga pada saat visualisasinya dengan kata kunci, ya ini sebenarnya terpisah, tapi kan ini seolah ini ya bersama terlihat gitu. Itu kemudian juga ini bisa kita lihat dari country-nya kalau mau disajikan dalam bentuk peta juga silakan. Mau dalam bentuk diagram seperti biasa juga silakan. Itu kan intinya masalah visualisasi ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini juga berdasarkan tahunnya untuk co-occurrence-nya gitu ya silakan. Jadi pada intinya Ibu mau nanti Ibu bahas tadi kan menggunakan dua konsep tuh ya ARPR atau misalnya Ibu mau membahas antara Indonesia dengan negara luar gimana sih gitu ya tren publikasinya itu juga bisa.
Tapi kalau kita pada saat ini ya kasusnya kalau saya anggaplah ini adalah beginner gitu ya untuk penulisan manuskrip cukup satu saja dulu gitu ya secara umum. Nah, nanti kalau Ibu sudah jadi satu manuskrip ini kan udah punya tuh jalannya ya. Oh, berarti kalau mau nyusun nanti begini-begini. Nah, itu silahkan Ibu advance gitu ya, menyajikannya berdasarkan negara atau yang lainnya gitu ya, membandingkan Indonesia dengan negara yang lain. Nah, itu silahkan. Baik, terima kasih. Ini sama-sama Ibu. Nah, Bu jadi Misbah, targetnya nih begitu. mau Ini tanya nih. silahkan. Iya, data ini kita bisa apa istilahnya sebagai input untuk AI nggak? Input untuk AI. Kita maksudnya artinya kan data input ini kan untuk udah ada nih, AI-nya, kita biometrik, gue kita minta dia AI untuk menganalisisnya gitu bisa nggak? mangga apa dicoba. Saya belum pernah mencoba Belum soalnya. coba ya? Oh, Ini, mangga kalau Bapak mau mencoba Mas silahkan. iya. Jadi saya coba artinya tadi kan gambar-gambar. Kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan, Iya. gambar-gambar yang Ibu tampilkan tuh kan bagus ya. Artinya secara proporsional lah ya, secara Iya. secara gambar. Yang ingin saya tanyakan, kira-kira untuk satu gambar yang bagus itu berapa artikel gitu ya? Artinya yang jadi. Tadi kan dia gambar saya sama gambar yang tadi yang Pak Sapa itu juga kan kurang bagus ya, kayak garis lurus gitu ya, tren garis lurus itu kan nggak kurang. Ini kan bagus ya gambarnya dari sisi color, dari sisi apa jejaring, keterhubungan itu kan bagus. Jadi memang secara visual juga menarik. Namun kalau yang garis lurus gitu kan kayak karena memang terbatas saya lihat apa artikelnya itu yang saya itu hanya 70 apa 50. Kalau yang tadi kan 80 ya. Yang itu juga kan seperti itu. Kira-kira berapa artikel sih yang sehingga nanti apa istilahnya? Visualnya bagus. Oke, baik. Sebenarnya terkait itu ya Pak, tinggal Bapak Ibu otak-atik tuh di post viewer itu kan setelah misalnya mengklik analisisnya adalah coherence. Nah, selanjutnya kan ada tuh, coba izin Bapak di share screen coba. Kan ada threshold ya. Nah, tinggal yang di situ nanti di otak-atiknya. Coba di share screen, mohon izin Bapak jika berkenan. Bisa Alfian lagi boleh atau oh, oke Pak Zainur langsung. Oke, baik. Nah, coba back dulu Pak. Kita pakai analisisnya ke occurrence ya. Kalau ini kan organisasi ya. Back lagi. Oke, ya next, next, next lagi. Oke, ganti ke occurrence. Oke, nah next lagi Pak. Nah, ini kan ada ini ya. Saya ambil pulpennya. Nah, ini kalau misalnya kita 5 ya Bapak Ibu. Ini kan thresholdnya 12 nih. Nah, biar memang secara aturan tidak ada, tapi usahakan threshold ini letaknya di 40 sampai 70 ya Bapak Ibu. Usahakan seperti itu, usahakan kalau bisa. Nah, berarti kan sekira 40 sampai 70 Bapak turunin nih yang di sininya. Coba ganti 3, Pak. Oh, 3 masih 34. Coba 2, Pak. Nah, oke, pakai 2 saja. Nah, coba silahkan di next lagi. Nah, kemudian next. Oke, finish. Nanti tinggal di cross check juga ya kata kuncinya siapa tahu ada yang sama. Nanti silahkan disatukan kayak kemarin ya. Nah, coba ganti ininya network visualization, Pak, bukan overlay. Nah, jadi sebenarnya pada intinya, nah sebelum ibaratnya kita muat nih ya ke dalam manuskrip kita, itu saya sukanya apa? Ini dulu membanding-bandingkan, Pak. Oh, kalau tadi kan ininya 3, tampilannya seperti ini. Oh, kalau tadi saya turunkan 2, berarti gambarnya nanti seperti ini. Nah, itu baru nanti saya bandingkan dari yang ada itu mana yang bagus. Begitu. Nah, itu yang nanti saya copy pastekan ke manuskrip. Begitu, Bapak Zainur.
Nah, itu kan sebenarnya sih bagus juga ya. Jadi intinya mah tinggal mau atik-atik di post viewer kita settingannya seperti apa. Begitu, Bapak. Oke, Pak Zainur masih di mute ya. Oke, Pak Zainur ada lagi yang mau ditanyakan, Bapak? Masih di mute ya suara Bapak. Mohon izin. Oke. Kalau tidak ada lagi, Pak Zainur bisa di stop share, mohon izin. Oke, baik. Yang berikutnya Pak Hengki tadi ya. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Sepertinya baru kedua kali ketemu Ibu Misbah dari bed Iya. 52. Oh, iya. Ya, bed 52 kayaknya Ibu baru bergabung juga, belum Iya. lama. Iya, Ya, terima alhamdulillah. kasih untuk ilmunya. Jadi tadi saya mau bertanya, cuman sepertinya sudah dijelaskan oleh Ibu. Ternyata eh, karena di pendahuluan itu kan ada referensi. Jadi sebenarnya saya mau nanya pertama adalah apakah referensi itu dari dalam ini atau dari luar? Ternyata dari dalam. Oke. Mm-mm. Kemudian selama ini saya pun mencoba untuk mau menulis tentang Scopus ini, tapi ternyata memang berbeda ya. Berbeda antara ada lisensi Scopus yang bisa masuk dengan tidak, sulit ternyata. Memang perbedaannya jauh sekali. Cuman yang saya mau tanya di samping ini bertanya tentang ini, kira-kira kisaran berapa kalau seandainya kita berlangganan sesudah ini gitu, ya. Tuh kira-kira. Yang kedua, eh, ini karena aku udah lama saya juga bergabung, cuman ada kendala karena begini Bu, kami ini kan bukan bukan reguler sekuler ya, atau artinya yang umum. Kita ini kan dari bidang keagamaan. Kemarin kami dari Dimas Kristen, akhirnya Ibu Dirjen ngundang yang eh, pendampingan untuk GB, ternyata ngambil dari prof yang dari Muslim, dari apa Universitas Islam, karena dia asesornya, jadi dua asesornya, tiga diundang untuk itu. Ternyata ada satu dia katakan kami dari Kristen itu ada 40 dari semua baik PTS maupun negeri. Ternyata cuma 8 yang tembus. Baru itu yang tembus kata dia. Nah, dia ngajar gitu. Nah, maksud saya begini, selama ini saya pun sebenarnya pingin pingin ngasih tahu gitu. Cuman tema kita ini kan saya agak ndak enak gitu bukannya gitu. Yang saya mau tanyakan begini di samping tadi Skopusnya. Di rumah Skopus itu apakah ada trainer yang beragama Kristen gitu? Biar maksudnya kita bisa bisa itu Bu, privat begitu. Karena yang tema-tema kita ini kayaknya agak itu tuh. Selama ini pun saya sebenarnya ingin bertanya, cuma kan belum ada waktu. Nah, sementara ini. Jadi kalau seandainya ada Scopus Camp-nya itu, apakah kita ada orang-orang khusus yang bisa mendampingi kita? Karena maklum kan tema kita agak agak sensitif gitu. Itu maksudnya. Tuh. Nah, itu yang maksudnya agak menjauh. Nah, kemudian dari sini saya sudah melihat tadi ilmunya bagus dan memang berbeda. Ternyata ada lisensi. Kita mencari itu. Dan sepertinya setelah ditanya oleh Ibu tadi, ternyata tidak hanya membandingkan ini. File yang Ibu kirim ternyata lebih di atas. Ibu ternyata baru memulai dengan beginnernya. Jadi dari situ saya pun melihat ternyata apakah kita melihat rankingnya itu hanya harus mengambil dari SJR itu. Kan tadi Ibu sepertinya sumbernya dari SJR gitu. Gitu. Kemudian eh, apakah mengenai tingkatan dari per tahun itu, soalnya dari visualisasi itu tidak tidak muncul angkanya.
Tapi di situ dari angka-angka itu, apakah kita harus melihat masing-masing dari setiap artikel itu gitu, melihat setiap artikel sehingga kita tahu bahwa oh tahun ini sekian gitu. Mungkin itu aja dulu, Bu. Terima kasih ya. Oke, baik. Ya, semoga ingat ya, Pak. Yang pertama adalah terkait dengan akun Scopus ya. Memang kan pada saat pelaksanaan pelatihan bibliometrik ini bagi Bapak Ibu kan yang plus dengan akun Scopus Premium kan ada dikasih ya sama Mas Wildan. Nah, tapi kalau misalnya nanti masa berlakunya habis, sebenarnya kan di marketplace pun juga ada ya Pak. Enggak mau di toko hijau, mau di toko orange ataupun di toko lainnya ada. Coba aja Bapak searching gitu ya. Akun Scopus Premium begitu. Nah, nanti akan muncul tuh banyak ya, sekian ratus ribu, ada ya untuk 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan seterusnya. Dan nanti dipilih gitu. Harganya biasa ratusan ribu. Maksudnya bisa 200, bisa 300, tergantung ya tadi lama waktunya gitu. Nah, kemudian yang berikutnya tadi kalau di dalam rumah Scopus di tim trainer ada Pak juga untuk yang beragama Kristen seperti itu. Nah, mungkin nanti lebih lanjut bisa dikontak gitu ya ke Mas Wildan selaku tim manajemen dari Rumah Scopus. Karena memang kan kalau yang terkait keagamaan itu kita yang Islam pun kan ininya macam-macam begitu ya spesifikasinya ya, apalagi juga yang untuk yang tadi agama Kristen seperti itu. Ada untuk tim trainernya begitu Bapak. Nanti bisa dikomunikasikan dengan Mas Wildan. Nah, kemudian yang berikutnya lagi terkait tadi ya sudah dijawab basis data yang ada di CSP yang kemudian dikonvert ke Excel itu bisa digunakan sebagai sumber rujukan. Dan terkait dengan tahun publikasi ini ada Bapak angkanya, mohon izin. Nah, nih ada ya Pak ya. Kayak gini kan 2018 berarti ada 28 dokumen. Kemudian 2019 ada 47 dokumen dan seterusnya. Jadi kita munculkan ya di setiap titiknya ini bisa ini berupa garis yang seperti ini atau nanti mau diagram batang terserah ya ataupun yang lainnya. Yang penting visualisasinya ini enak untuk dilihat seperti itu. Nah, Izin itu Bu Bapak. Misbah, Ini silakan Ibu. grafik seperti ini kan kalau kita kan biasanya dari Excel itu. Ini. Lantas bagaimana ini dibikin sendiri Ini dari atau Excel juga Ibu, mohon izin. Jadi ya ini Excel, ya ini juga Excel, semuanya mah dari Excel. Termasuk tadi yang negara dalam bentuk peta. Nah, di Excel juga ada. dari Excel ya? Tinggal ibaratnya, betul. Jadi tinggal dieksplor oleh Bapak Ibu kan. Karena bisa jadi, saya mah taunya diagram batang, taunya mah diagram lingkaran. Ternyata ada juga ya yang bisa buat peta. Coba dieksplor sama Bapak Ibu ya. Iya juga Semuanya Bu. ada. Lanjut. Nah, begitu. Mangga Bapak Hengki ada lagi yang belum saya jawab Pak, mohon izin jika ada silakan disampaikan. Ya, sudah Bu. Cukup Oke, jelas. lanjut. Ya, terima Ini sama-sama Bapak semoga dimudahkan ya untuk menuju GB-nya seperti itu. Apalagi kalau untuk yang keagamaan otomatis nanti jurnalnya pun juga yang memunculkan keagamaan ya Pak ya kan. Itu Iya, juga salah satu. memang waktu asesmen itu katakan memang banyak selama ini kendalanya di situ katanya. Jadi memang banyak artikel atau jurnal, tapi dia bilang tidak sesuai dengan lulusan terakhirnya itu. Makanya dia selalu mengulang bahwa harus bisa move karena kadang jurnal itu atau artikel itu dari S2, kemudian dia kayak penyeberangan begitu. Kadang MM, kemudian S3-nya dia misalnya yang lain. Dia bilang banyak kendalanya di situ. Yang dilihat adalah yang terakhir, sedangkan artikelnya tidak sesuai, makanya tidak ada nilai. Itu kebanyakan begitu. Jadi harus memang persis dia bilang. Tidak boleh menyeleweng sedikit ya begitu. Itu sesuai dengan ini. Nih. Terima kasih. Makanya terkadang kan, bukan terkadang, sekarang pun kan LPL pun ada ininya kan, keahliannya dia di bidang apa gitu. Jadi tidak hanya untuk guru besar begitu. Jadi teman-teman yang ibaratnya sudah lulus S3, sudah bergelar dokter, ya mau tidak mau memang harus sesuai gitu ya dengan bidang keahliannya. Atau kita pun di program studi kan ada namanya KBK ya.
Ibaratnya kan keahlian masing-masing kan ada sudah di plot ya seperti itu. Nah, yang nantinya kan akan tercermin juga di penelitian kita, tercermin di mata kuliah dan seterusnya publikasinya. Ya, semangat ya Pak Edi dan juga Bapak Ibu yang lain. Oke, silakan Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi pada malam hari ini interpretasi ya sudah saya sampaikan. Berarti kalau kita buat manuskrip Bapak Ibu metode sudah ya. Kemudian hasil visualisasi sudah. Kemudian interpretasi juga sudah ya Bapak Ibu. Jadi kayaknya mah 60% manuskrip ini kayaknya udah bisa nih dibuat. Silahkan Pak Alfian. Eh, tadi Ibu yang visualisasinya tentang negara bukan tentang keyword tadi itu bisa diulang bagaimana sampai munculkan jejaring berdasarkan negara itu. Oke, siap. Bisa share screen Pak Alfian biar kalian dipandu. Iya, ini tadi ya. Selanjutnya gimana Bu? Apa yang mesti dipilih ini? Oke, kembali Pak ke Create. Create. Oke, next aja sampai muncul unit analisisnya. Terus lanjut. Oke, nah itu ganti ke authorship Yang ini ya? yang di atas ya. Oh, Nah, kemudian pilih country Pak. Unit oh yang ini. analisisnya. Oh, oh Oke, iya. kemudian Baik, next. baik. Nah, itunya ubah aja misalnya minimal 1 dokumen. Kalau itu kan minimal 5 ya baru terhitung. Takutnya kalau 5 baru dihitung, bisa jadi kan nanti tampilannya hanya sedikit ya. Iya. Ini kembali lagi Oh, kepada ini kriterianya penulis. Jika sudah silakan di next. yang di bawahnya ini tidak perlu ya? Heeh. Kecuali Bapak mau memperhitungkan juga citasinya silakan. Tapi kalau Kita, tidak, ya no. oh, Nah, silakan di next. Oke, nah kita lihat. Nah, tampilannya seperti ini. Oh, Saudi Arabia ya. Ini yang paling gede Saudi Arabia, Tunisia, luar biasa. Malaysia, baru Indonesia, Pakistan. Baik. Terima kasih Bu. Jadi sama-sama Bapak. Oke, Sekali silakan lagi Bapak. tadi Bu, Ah, yang kalau misalnya ide tentang kata Ibu Misbah tadi, memperlihatkan tabel Excel-nya itu, kalau mau kita sort apa berdasarkan cited-nya itu banyak citasi, bisa di ini dipraktekkan Ibu. Oke, coba Bapak buka ininya sudah di-convert belum dari CSV-nya ke Excel? Sudah, sudah. Oke, coba ditampilkan yang Excel-nya. Yang ini ya. Ini. Nah, coba geser lagi Pak. Ini kayaknya lebar kan ya. Nah, cari yang ada tulisannya set by. Tuh kira-kira. Nah, Ini. ya. Betul. Nah, ini kan ada nih sort and filter. Coba diklik. Ini. Ada apa kan Di saya? blok dulu atau langsung aja dipilih Di ya? blok dulu. Nah, kemudian ini Pak. Blok lagi, G. Nah, nih pilih yang ini. Dari yang terlargest ya. Ya, dari yang terbesar ke yang kecil. Ya, Tadi saya nggak lihat. Ininya berubah nggak ya? Yang lainnya tadi. Coba di sama. back dulu, Pak. Coba di back. Oke. Nah, coba diulang. Set by. Set Saya by-nya langsung di. ya gini aja ya. Oke, sudah berubah ya. Ini. Nah, berarti Ya, tinggal Bapak ini aja. Taruh ininya kan di blok 10 teratas. Nah, tinggal Bapak pindah. yang ini di blok 10 teratas yang ini ya. Pindah misalnya ke sheet yang lain ya. Nah, sampai pada temuannya Bapak copy dari nama penulis sampai ke temuan hasil penelitian. Eh, yang mana Bu? Saya kurang paham. Ini Bapak, itu kan Bapak blok ya. Nah,
Sekarang tangannya lagi ke kanan, terus lagi ke kanan sampai pada abstrak. Bloknya ini memanjang sampai ke Oh, abstrak. di blok semua ya? Nah, betul. Yang 10 ini ya 2 sampai 11. Nah, terus sampai isi abstrak. Masih afiliasi, masih Abstrak. afiliasi. Nah, sampai abstrak ini. Nah, copy. Nah, Bapak Nah, di copy. copy. Nah, pindahkan ke sheet yang lain, sheet baru. Ini ya, klik tambah. Sheet yang baru. Nah, situ paste. Nah, izin kayak ID Scopus kan kita nggak perlu ya. Berarti delete nih. Ini juga yang B delete. Oh, saya copy di apa nama tabelnya supaya gampang saya baca ya. Oh ya silakan. Iya. Terus ini saya yang tidak perlu dihapus begitu ya. Betul, Bapak. Jadi yang kolom B Kayak delete, kolom C juga delete. Habis itu nih F, G, H, I. Nah, F, G, H, ini I, J. Dari F sampai J bisa juga di delete tuh, Pak. F sampai J. Habis Oke. itu K, KL, delete. Jadi Iya. GH ya, jadi GH salah-salah, jadi GH karena tadi di delete ya, GH delete. Oh, link nggak perlu ya. Habis itu H juga, nah itu bisa di H, delete. Nah habis itu J, JK, nah itu bisa di delete tuh JK. CK. Heeh. Oke baru K, LM dan seterusnya tuh delete aja nggak pakai, delete aja Pak. Nah, oke, nah coba digeser ke kiri tadi Pak biar kelihatan nama penulisnya. Oke, nah jadi seperti ini ya Pak. Nah, kalau misalnya volume nggak diperhitungkan nggak apa-apa, berarti kolom E bisa di delete. Iya. Nah, jadi cukup tadi kan nama penulisnya, judul artikelnya apa, publikasinya tahun berapa, di jurnal mana kan begitu. Afiliasi ini kalau mau di delete juga silahkan, tapi tidak apa-apa. Yang penting kan di abstrak itu ada hasil temuannya kan, Ya. risetnya apa. Nah, itu nanti kan yang ibaratnya di copy ya di Microsoft Word. Oh, jadi eh, data ini kalau kita apa namanya bandingkan dengan yang peta-peta di Force Viewer tadi, bagaimana Ibu? Nah, misal tadi kan yang paling tinggi Arab Saudi ya Pak. Coba di Control F, coba izin. Ini Control F. Control F Heeh, yang Excel-nya. nih, yang di Excel ini coba di keyboardnya Control F, menu Arab Saudi coba tulis. Tadi Arab Saudi juga. Saudi Arabia atau gimana tadi tulisannya saya lupa. Ada muncul nggak? Nah, ada ya. Nah, berarti kan coba lagi Pak ada berapa Saudi Arabia tuh satu ya. Terus ada lagi nggak? Nah, dua. Terus lagi ada tidak? Oh, dua ini. Nah, ibaratnya begini, kita juga bisa mematchingkan antara negara terproduktif gitu ya dengan penulis yang berpengaruh dalam hal ini kan tadi berdasarkan pada citasinya. Kalau tadi berdasarkan negara yang paling produktif itu adalah Arab Saudi, oh ternyata didukung nih bahwa dari top 10 authors yang berdasarkan citasi, dua teratasnya itu juga dari Arab Saudi. Ya dilihat temuannya apa. Itu juga bisa menjadi pembahasan. Ya, ada gambaran lah. Ya, ya, saya kira makasih Bu. Ini sama-sama Bapak. Yang di bawah itu juga United Arab Emirates, nah, dan lain-lain lah nanti mangga di praktek lagi. Jadi sebenarnya bisa jadi saling terkait ya, baik penulis, negara, nanti afiliasi, nah, itu biasa saling terkait kerja.
Oke, baik. Silakan Bapak Ibu ada lagi? Bu Misbah. Iya, silakan Ibu. Ibu dua device. Iya Ibu, soalnya sambil tadi ada kegiatan jadi baru laptopnya baru dibuka. Tidak apa-apa, silakan, Bu. Ya, Ibu izin saya terlambat, jadi kemarin sempat ketinggalan gitu ya. Eh, jadi mungkin ini agak ketinggalan dan belum sempat buka YouTube-nya Ibu gitu. Tapi saya izin ini Bu, apakah diperkenankan ini izin sampai sebatas mana saya ini Ya, silakan melaksanakan Bu. tugas Iya, gitu. silakan. Izin ya Bu. Oh ini ya, eh, sebentar. Silakan di share screen ya, Bu. Eh, saya sampai ini Bu sudah post viewernya sudah di-download. Selanjutnya juga sudah mencari tuh ini data. Baru sebatas ini Ibu saya. Ini baik. Oke, ini lumayan ini ya, Bu ya. Jalannya ya. Nanti kalau Iya. mau apa intensif enggak nanti bisa mungkin sambil dihubungi ke Mas Wildan gitu ya. Biar ibaratnya tidak tertinggal jauh begitu. Yang pasti kan ini Ibu sudah dapat basis datanya ya, tinggal nanti Iya. divisualisasikan ke post viewer. Nah, untuk post viewernya sendiri apakah sudah terinstall? Sudah Ibu, sudah. Iya. Iya. Baru sebatas ini Ibu. Coba di klik create Ibu. Ya, great. Oke, terus lanjut. Ini Bu, next ya Bu ya. Lanjut. Lanjut, next. Silahkan tadi titik 3-nya diklik. Ya. Nah, tadi filenya tadi taruhnya di mana? Di download Ibu. Nah, berarti buka download nih. Desktopnya diklik. Kan ada tanda panah ya. Oh iya, ini ya Bu ya. Di Ya, samping ini ya. desktop ada tanda panah. Oh ya, ini nih. Ini. Nah, cari yang download, coba di scroll ke bawah. Nah, itu ada download, coba dibuka. Nah, ini coba nih. Digeser ke kanan. Nah, itu coba diklik. Klik OK. Next lagi coba. Kita lihat mau nggak. Nah, aman. Nah, ini misalnya ganti dengan country, Bu. Ini kan Country, auto ya, unit analisisnya ganti dengan country. Ya. Oke. Nah, kemudian next. Nah, ini ganti dengan 1. Oke, baru next lagi sampai finish. Ini next saja. Next lagi, finish. Ya. Yes ya Bu ya. Nah, oke. Nah, di sini udah dapat ya. Yang urutan pertama UK, salah US dulu baru UK. Nah, ini Indonesia ini kayaknya urutan ketiga Iya. mungkin ya. Nah, nanti silakan lebih lanjut Ibu analisis berdasarkan unit analisis yang lain tadi apakah authors-nya, coherence dan lain sebagainya. Oh ya, tinggal kita screenshot, kita foto, nanti dimasukkan ke makalah, kita analisis gitu ya Bu ya. Betul. Ya. Makasih banyak Ibu. Nanti sambil saya Siap, Ibu. keperluan penting. Ya, terima kasih Siap. banyak. Sama-sama Ibu, silahkan diotak-atik ya passwordnya. Enggak Bapak Ibu yang lain, apakah ada lagi yang mau didiskusikan? Izin Ibu Misbah, kemarin saya kurang paham tentang apabila ada tanda dua kata kunci yang sama gitu. Punya saya itu kebetulan setelah saya tadi di visualisasi ada
postnatal depresi, depresi postnatal karena kayaknya sama itu. Tapi ketika divisualisasi dia di titik yang berbeda gitu. Nah, Oke. kemarin tuh saya kurang jelas tentang bagaimana cara menyatukan ya kemarin Bu ya. Sudah di-download yang file TXT saya yang saya taruh di WA Oh group. ya, belum. Nah, Ya, pakai itu Ibu. pakai itu ya. Ya, Oke, nanti bisa. saya pelajari. Mhm. Oke, makasih Bu. Sama-sama Ibu. Jadi, Pokoknya yang pakai itu sebelah kiri itu untuk yang kita ganti, sebelah kanan untuk yang kita munculkan. Seperti itu ya. Misal kayak nama kita kan Siti Rohani. Nah, yang satunya ternyata muncul tapi dalam bentuk akronim SR. Nah, tapi yang mau dimunculkan Siti Rohaninya berarti SR di sebelah kiri. Nah, Siti Rohaninya di sebelah kanan. Karena kan yang mau dimunculkan Siti Rohaninya. Rohaninya ya. Oh. Nah, antara SR dengan Siti Rohani itu bukan kita spasi, tapi kita kan di keyboard tuh ada tab ya. Nah, jadi yang dilakukan tab bukan spasi. Gitu. Oh. Oke. Ya, Silakan nanti itunya dibuat otomatis dulu. nanti tanda yang di visualisasinya jadi digabung jadi satu gitu Bu ya. Betul, betul. Oh. Jadi nanti itu apa bulatannya dia bisa jadi makin besar karena kan dia bergabung. Soalnya kan kalau sekolah di visualisasi kok ada cuma dibolak-balik gitu. Betul. Iya, iya baik. Ya, Terima kasih jadi Bu. sebelum kita klik finish, biasa lihat dulu yang di tabel yang banyak itu kan ya. Nah, itu cross check dulu. Biasa saya catat dulu tuh. Yang mana aja nih yang sama. Nah, baru nanti buat yang di TXT-nya. Oh gitu. Jadi itu per item ya Bu ya, yang mana yang sama itu ke Betul. satu. Oke oke. Betul. Baru nanti Hmm, kalau udah semua dijadikan satu, digabung-gabung baru di finish gitu ya. betul. Oke baik. Terima kasih Bu Misbah. Sama-sama Ibu. Oke, baik. Nah, mungkin itu Bapak Ibu untuk sesi malam hari ini ya. Mohon maaf kalau semakin malam kayaknya suaranya semakin sengau ini. Udah makin melar kayaknya nih hidung. Mari, monggo Mas Firdan. Baik, terima kasih Bu Misbah atas paparannya dan Bapak Ibu semua. Mohon maaf atas mungkin kekurangan dalam penyampaian materi dari kami ataupun nanti Bapak Ibu bisa saksikan kembali karena keterbatasan waktu. Bapak Ibu mungkin ada kesibukan lain di rumah ataupun di kantor, kita bisa saksikan kembali video recordnya melalui link YouTube yang sudah saya share. Oke. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya atas attention-nya dan semangatnya. Malam hari ini kita akan ketemu lagi 2 hari ke depan ya Bapak Ibu di hari Rabu. Jumat, maaf. Di Ini hari udah Jumat. Rabu Mas Firdan. Di hari Jumat lagi. Baik, untuk sesi kali ini pertemuan ke-5 pelatihan analisis biometrik kita akhiri malam ini Bapak Ibu dan Bapak Ibu juga bisa tanya-tanya di WA Group nanti bisa WA saya Jabri ataupun Bapak Ibu yang sudah Jabri kemarin tapi belum terbalas Bapak Ibu bisa chat kembali. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Firdan, Bapak Bu Ibu. Misbah. Terima kasih Terima Bapak Ibu kasih semuanya. Pak Sehat Misbah. selalu. Terima kasih Bu Dan Misbah. silip Sama-sama. ya. Selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu semuanya.